Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, karena gini ya, semakin membuktikan, saya barusan melakukan analisis juga terhadap 2 legalisasi ijazah terakhir, yaitu 2005 dan 2010 yang diperoleh Pak Bonatua kemarin, dengan perbandingan dari 3 ijazah lainnya, yaitu 2012 dari KPU DKI dan 2014 dan 2019. Dari semua ijazah itu hanya 2019 itu yang formatnya benar. Formatnya benar itu dia proporsional, ya panjang lebarnya benar. Yang lain ijazahnya rut atau mengkeret, ya artinya itu tidak benar. Kalau itu harusnya DM tidak melegalisasi dan harusnya KPU tidak menerima karena ijazahnya berbeda dengan bentuk ijazah yang sebenarnya. Jadi ini membuktikan proses verifikasinya tidak jalan, tidak diverifikasi antara ijazah asli dan ijazah yang dikumpulkan. Dan terlebih-lebih yang 2 terakhir 2005 dan 2010, saya tadi beberapa jam yang lalu juga ketemu langsung dengan Pak Bonatua. Sepakat kami bahwa Pak Bonatua akan mengajukan keberatan atau protes, bahkan mengajukan ke KIP ya, Komisi Informasi Pusat, karena yang diterima itu tidak benar legalisasinya. 1, legalisasinya tidak berwarna. Itu harus berwarna. Jadi legalisasi yang diterima itu harus cap dan tanda tangannya tanda tangan basah, bukan hanya berupa fotokopi. Kedua, yang paling menarik nih Mas Samar dan semua pemirsa iNews dan juga Pak Ade juga perlu tahu, 2005 dan 2010 itu sama persis. Enggak mungkin, karena beda 5 tahun kok ijazahnya legalisasinya bisa sama persis. Enggak boleh. Jadi harus beda. Meski mungkin legalisasinya hanya sekali, mungkin Pak Jokowi katakanlah atau siapa melegalisasi ijazah itu pada 1 tahun yang sama, katakanlah 2004. Kemudian itu kayak beberapa legalisasi. Nah, digunakan tiap tahun harus beda-beda gitu loh. Bukan terus sama persis. Letak posisi cap, letak posisi tanda tangan, letak polisi legalisasi. Tadi Pak Bonatua harus ada tahun, tanggal, harus ada NIP yang sesuai. Ini makanya ini nggak sesuai. Jadi ini makin membuktikan kalau palsu ijazah itu. Saya ke Mas Ade, apakah tanggapan Anda mengenai analisis teknis Mas Roy tadi? Apakah ini murni kajian ilmiah atau hanya framing politik atau seperti apa? Silakan Mas Ade. Jadi kalau saya lihat tadi Bang Roy terkait mengenai legalisasi, yang pertama adalah Bapak Insinyur Jokowi, betul kata rekan saya bahwa ini tertib administrasi. Artinya persyaratan KPU jelas menjelaskan bahwa menyetorkan fotokopi ijazah yang dilegalisir kan sudah dilakukan, dilegalisir. Terkait dengan tanggal dan waktunya kan bukan Pak Jokowi yang menanggalin. Ya silakan, monggo kalau ada di situ kesalahan administratif. Tadi saya dengar bahwa akan ke KIP dan lain-lain sebagainya. Memang bukan Jokowi, tapi yang jelas ijazahnya enggak. Perlu saya sampaikan di sini bahwa Saudara Bonatua juga itu ada beberapa kali saya berdiskusi dengan beliau. Beliau juga menyampaikan kepada saya, Bang, bisa nggak kami difasilitasi untuk bertemu langsung dan mewawancarai Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi saran saya kepada Pak Bonatua, saya bilang lakukan surat menyurat secara resmi. Kemudian kalau memang mau buat buku, ya wawancara langsung untuk memang melengkapi penelitian yang fair. Artinya bukti primer. Dan itu saya akan upayakan bantu Pak Bonatua untuk bisa mewawancarai Bapak langsung kalau memang itu diperlukan oleh Pak Bonatua dan Bapak mau menerima. Artinya itu kan langkah bagus. Kita mengapresiasi setiap penelitian yang memang berdasarkan bukti primer dan wawancara langsung yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo.
Saya rasa Mas Roy juga bisa kok. Kenapa enggak? Cuman kan Mas Roy ini kan gengsinya dan ininya terlalu tinggi hati Mas Roy ini. Tak mau jumpa dengan Pak Jokowi, ya kan hanya sekedar untuk melengkapi Jokowi white paper gitu loh. Maksud saya bahwa biar publik juga mendapatkan penjelasan yang seterang-terangnya. Bahwa kemudian tidak ada persamaan di dalam fotokopi ijazah, saya rasa itu juga terlalu prematur untuk kita membuktikan itu. Tetapi apapun itu Mas Roy, saya menghargai setiap penelitian Mas Roy yang dianggap kebenaran buat Mas Roy. Tetapi apapun itu Mas Roy, kita perlu data primer. Dan kalau terkait, sekali lagi saya ulangi bahwa kalau terkait KPU silakan monggo saja. Mau digugat mau diapa terserah. Yang penting apa yang dilakukan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai persyaratan wali kota, presiden dan gubernur DKI itu mulai dari wali kota sudah. Gitu loh Mas. Sudah ngatur. Terima kasih Mas Ade. Gitu Mas Camar. Ya. Namanya peneliti itu nggak mesti menyentuh langsung, bertemu langsung. Kalau memang orangnya jujur, data-datanya sempat terbuka, bisa diakses, dan ini sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dan kalau tadi dikatakan pada teks itu dikatakan tanggal bukan kesalahan. Karena itu melanggar Undang-Undang Administrasi Negara. Ada tuh di pasal 73 ya, jelas betul kalau itu misalnya adalah untuk seorang presiden atau wakil presiden, nggak boleh salah gitu loh. Ini kita silakan itu hak warga negara Mas Roy. Camat atau lurah itu oke lah, abal-abal nggak apa-apa. Itu kopinya satu hal lagi nih, saya mau bantah Mas Roy bahwa ya, kalau ini dikatakan bisa diterima. Makanya saya juga heran hal kayak gini dulu lolos saja terbiarkan. Makanya ini kita bongkar sekarang dan tidak ada yang terlambat ya untuk kemudian mengkoreksi ini demi perbaikan PAN. Dan memang kalau memang salah, ya orang yang menggunakan itu juga harus dipersalahkan. Tidak bisa lagi. Saya klarifikasi lagi. Baik, Mas Roy. Enggak, tetap salah. Dia membiarkan penggunaan itu. Itu nggak sama. Ya, bahwa Mas Roy mengatakan tidak perlu. Saya rasa Pak Bonatua tidak berprinsip seperti itu. Pak Bonatua itu melakukan WhatsApp kepada saya dan teman-teman yang lain, tentunya bukan cuma saya. Ya, dan saya sudah sampaikan juga kepada kita bahwa apa yang dilakukan Pak Bonatua itulah yang harus sebenarnya dilakukan oleh Mas Roy. Jadi Mas Roy, kalau Mas Roy yang nggak mau, ya jangan dipengaruhi dong. Pak Bonatua kalau pengen datang ke Pak Jokowi atau apa bagaimana untuk mewawancarai, saya rasa silakan wajar saja Mas Roy. Kita jangan orangnya. Mas Ade terlebih dahulu Mas Roy.